Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan bahas materi baru yang berjudul limit. Jadi setelah kita pelajari materi barisan dan deret, kita masuk ke bab baru yang berjudul limit. Di video kali ini, Bu Nindi akan membahas mengenai konsep limit. Pada materi limit sendiri akan ada 3 video. Yang pertama adalah konsep limit. Yang kedua, nanti ada video yang menjelaskan sifat-sifat limit. Dan yang ketiga nanti ada limit bentuk tak tentu. Oke, di minggu lalu Bu Nindi sudah minta kalian untuk mengerjakan soal ya, membuat sebuah grafik. Nah, ini akan Ibu bahas bagaimana cara membuat grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Oke, simak penjelasan berikut ini. Oke, jadi ini sudah Ibu hitung ya. Sudah Ibu pandu kemarin bagaimana cara mendapatkan koordinat X dan Y-nya. Jadi di sini persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 1 dibagi X min 1. X-nya bisa kita misalkan min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Oke, di sini kita substitusi. Kalau misalnya X-nya min 2, berarti min 2 kuadrat dikurang 1 dibagi min 2 min 1. Nah, hasilnya adalah min 1. Maka koordinatnya adalah min 2, min 1. Nanti ini akan kita gambar di bidang kartesius. Lalu kalau X-nya sama dengan min 1, ternyata Y-nya adalah 0 dibagi min 2. Itu sama dengan 0. Lalu jika X-nya 0, ternyata Y-nya itu sama dengan 1. Nah, sedangkan jika Y-nya sama dengan 1, nah di sini ada 1 kuadrat dikurang 1 dibagi 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 0 dibagi dengan 0. Nah, kalau misalnya kalian coba menggunakan kalkulator, nanti akan keluar keterangan seperti ini. Undefined atau tak tentu. Nah, jadi kalau misalnya tak tentu ini, dia tidak ada hasilnya atau tidak ada bilangannya. Nah, nanti akan Bu Nindi bahas lebih lanjut apa itu tak tentu setelah kita menggambar gambar grafik berikut ini. Jadi bisa kita tuliskan himpunan kosong seperti ini ya, karena tidak ada hasilnya. Jadi tulis 0 lalu dicoret seperti ini tandanya. Lalu yang terakhir, jika X-nya sama dengan 2, maka 4 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 sama dengan 3. Oke, kita masukkan ke gambar. Tadi sudah kita cari koordinat X dan Y-nya. Kalau X-nya min 2, Y-nya min 1. Berarti min 2, min 1 di sini ya. Lalu jika X-nya min 1, maka Y-nya 0. Berarti di sini. Kemudian 0, min 1. Di sini 1 ini bilangan kosong ya, tidak ada angkanya. Berarti kita bulatkan saja tapi kosong. Dan kita belum tahu di mana ya. Jadi biarkan saja kosong. Lalu 2,3 di sini. Lalu kita tarik garis. Ya, berarti nanti gambar grafiknya adalah garis lurus seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan penyelesaian dari persamaan ini. Ya, kalau misalnya tadi kita substitusi 1, itu tidak ada penyelesaiannya atau tak tentu tadi.
Nah, apa itu tak tentu? Oke, Bu Nindi akan jelaskan dulu apa itu tak tentu. Jadi, ada yang namanya tentu, ada nilai yang tentu, ada juga yang tak tentu. Nah, nilai yang tentu ini adalah nilai-nilai yang tadi sudah kita cari ya. Misalnya tadi 2 dibagi 1 berarti 2. Atau min 1 dibagi min 1 itu ada hasilnya, pasti 1. Bahkan tadi 0 dibagi min 2 itu hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan tak tentu? Tadi tak tentu itu misalnya 0 dibagi 0. Nah, Ibu akan menjelaskan mengapa 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Misalnya di sini Ibu punya 0 kali 3. Maka hasilnya adalah 0 karena segala sesuatu ya bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Misalnya lagi 0 kali 10 nilainya juga 0. Misalnya angkanya lebih besar lagi 0 kali 500 berarti sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana jika 0-nya ini Ibu pindahkan ke sebelah sini, jadinya bagi ya. Maka hasilnya adalah 3 sama dengan 0 bagi 0. Lalu sama yang ini juga Ibu pindahkan. 10 sama dengan 0 bagi 0. Yang ini juga sama ya. 500 sama dengan 0 bagi 0. Nah, jadi kalau seperti ini, mana jawaban yang tepat untuk 0 dibagi 0 ya? Semuanya ada angkanya. Nah, maka karena hal inilah 0 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak tentu. Ya, jadi selain 0 bagi 0 ya, yang menghasilkan tak tentu itu ada beberapa bentuk. Contohnya adalah tahingga dibagi tahingga, lalu ada tahingga dikurangi tahingga, lalu ada juga 0 dikali tahingga. Nah, ini semuanya bentuk dari tak tentu. Ya, jadi sudah bisa membedakan ya, mana nilai yang tentu, mana yang tak tentu. Dan satu lagi, mungkin kalian masih banyak yang beranggapan bahwa 0 bagi 0 itu sama dengan tahingga. Nah, ini salah. Ya, 0 bagi 0 itu adalah tak tentu atau boleh tak terdefinisi. Jadi jangan lagi menyebutkan 0 bagi 0 itu tahingga, karena tahingga itu tidak sama dengan tak tentu atau tak terdefinisi. Oke. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan suatu persamaan yang hasilnya 0 dibagi 0 atau tak tentu seperti ini? Nanti berarti nggak ada jawabannya dong, Bu. Nah, ternyata ada salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini, yaitu menggunakan teorema limit. Nah, limit sendiri itu artinya adalah mendekati. Ya, jadi misalnya Ibu punya, tadi kita punya contoh soal ya, limit, nah Ibu tuliskan nih, limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Nah, tadi kalau misalnya kita substitusi langsung, itu hasilnya adalah 0 dibagi 0. Nah, bagaimana jika kita menggunakan angka-angka yang mendekati 1? Misalnya, di sini Bu Nindi punya angka 0,9 ya, yang mendekati 1. Ya, lalu ada 0,99 ya, di sini ada 1 sebagai angka yang menjadi patokan di sini. Lalu ada 1,01, lalu ada 1,1. Nah, jika angka-angka ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, nah hasilnya adalah, ini Ibu contohkan yang ini dan ini ya, nanti yang ini Ibu tuliskan saja. Kalau misalnya kalian mau coba sendiri boleh ya. 0,99 ini kalau misalnya kita masukkan ke persamaan, itu hasilnya adalah
1,99. Lalu kalau 0,9 kita masukkan ke persamaan, nilainya adalah 1,9. Lalu kalau 1,01 ini kita masukkan ke persamaan menggantikan X, nanti nilainya adalah 2,01. Jika 1,1 dimasukkan ke dalam persamaan, nanti nilainya adalah 2,1. Nah, ternyata jika kita menggunakan angka-angka yang mendekati 1, ya, tadi kalau misalnya satunya kita substitusi, hasilnya 0/0 atau tak tentu. Tapi kalau kita gunakan angka yang mendekati 1, ternyata hasilnya bukan 0/0, tapi ada angkanya berupa nilai tentu. Ya, contohnya di sini 0,9 hasilnya 1,9. 0,99 hasilnya 1,99. Nah, kalau misalnya ada lagi nih 0,999. Nah, makin mendekati lagi nih 1,999. Makin mendekati angka berapakah ini? Ya, benar ya, ini mendekati angka 2. Ya, yang ini juga sama nih. Ini mendekati angka 2. Nah, ternyata jika kita menggunakan pendekatan limit, ternyata nilai dari persamaan berikut ini bukan 0/0, tapi adalah 2. Ya, oke. Nah, jadi limit sendiri itu artinya adalah mendekati. Ya, mendekati. Makanya di sini ada tanda panah. Ya, bacanya limit X mendekati 1. X kuadrat min 1 dibagi X min 1 sama dengan, nah ini jangan 0/0 lagi, tapi hasilnya adalah 2. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada notasi limit yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya nilai limit yang mendekati dari kiri, dan ada nilai limit yang mendekati dari kanan. Nah, contohnya adalah begini ya. Ibu gunakan dari sini. Limit X mendekati 1. Jika tandanya negatif, ini berarti dia mendekatinya dari kiri. Ya. Nilainya tadi berapa? Dari X kuadrat ya. X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Nah, tadi nilainya 1,9, 1,99, ini mendekati 2. Ya. Lalu kalau misalnya limit X mendekati 1, ini ada tanda positif, berarti dia mendekatinya itu dari kanan. Ya, contohnya di sini misalnya X kuadrat min 1 dibagi X min 1. Maka hasilnya itu sama dengan, sama ya, di sini 2,01, 2,1 itu mendekati 2. Maka jika dari arah kiri adalah 2, dari arah kanan juga 2, nah kita bisa tuliskan notasi yang baru, yaitu limit X mendekati 1, X kuadrat min 1 dibagi X min 1 itu sama dengan 2. Oke, di sini Ibu punya contoh soal yang lain. Ya, jadi di sini ada sebuah fungsi 2x kuadrat min 4x dibagi x min 2. X-nya tidak sama dengan 2. Nah, kita diminta untuk mencari tahu dengan menggunakan limit berapakah hasil dari penyelesaian fungsi fx berikut ini. Nah, dia tuliskan di sini x tidak sama dengan 2. Maka jika 2-nya kita masukkan ke dalam persamaan, hasilnya pasti 0/0. Coba kita coba ya, 2 dikali 2 kuadrat min 4 dikali 2 dibagi 2 dikurang 2. Maka sama dengan ini 8 dikurang 8 dibagi 2 dikurang 2, hasilnya adalah 0/0. Nah, ini sama nih tadi, X-nya tidak sama dengan 2, berarti kita cari nilai yang mendekati 2. Ya, mendekati 2 dari sebelah kiri dulu mungkin. Ya, di sini misalnya kalau yang dari sebelah kiri tadi contohnya adalah
kita bisa pakai 1,9 ya, atau boleh juga pakai 1,99. Nah, di sini Ibu pakai 1,9, lalu ada 1,99. Nah, nilainya setelah kita masukkan ke dalam persamaan, 1,9 itu 3,8, 1,99 itu 3,983. Tuh. Nah, selanjutnya ini dari sebelah kiri, bagaimana dengan yang dari sebelah kanan? Ya, berarti kalau misalnya yang dari sebelah kanan, limit X mendekati 2 plus ya, kalau dari sebelah kanan itu ada 2,01 atau 2,1. Nah, kalau 2,01 itu 4,02, kalau 2,1 itu 4,2. Nah, sekarang kira-kira dari sebelah kiri, jika 1,9, 3,8, 1,99, 3,983. Nah, ini mendekati bilangan berapa? Ya, bilangan mendekati 4. Ya, begitu juga dari sebelah kanan. Itu juga mendekati 4. Ya, maka bisa kita tuliskan. Jadi, kalau misalnya dari sebelah kiri dan sebelah kanan itu nilainya sama, boleh kita langsung tuliskan seperti ini. Limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min 4X dibagi X min 2 itu sama dengan 4. Ya, gitu. Oke. Nah, ini adalah konsep dari limit. Jadi, untuk persamaan yang jika disubstitusi langsung itu menghasilkan 0/0, kita bisa gunakan teorema limit untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ternyata limit ini punya beberapa sifat. Jadi, nanti tidak semua soal kita harus kerjakan seperti ini. Ya, jadi ini Ibu hanya ingin menjelaskan ke kalian kenapa kita mempelajari limit, ya, dan limit sendiri itu apa? Ya, limit itu mendekati, jangan lupa. Kalau dari sebelah kiri tandanya adalah negatif, lalu kalau dari sebelah kanan tandanya positif. Dan nilai limitnya itu dari sebelah kiri harus sama dengan nilai limit yang mendekati dari sebelah kanan. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai konsep limit. Kita akan bahas sifat-sifat limit di video berikutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.